selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Mobil dan motor antre panjang untuk membeli Pertalite. Untuk modal kencan, pasangan muda-mudi curi barang di jok motor. Wali Kota Padang diinterpelasi, hingga supir yang hilang di jurang Sitinjau Lawi dan ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Pengguna mobil dan motor mengantre untuk mengisi Pertalite di SPBU Gantiang, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang pada Rabu malam. Mereka mengantre karena mendengar kabar pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan solar pada tanggal 1 September. Warga antre berjam-jam dan berpindah-pindah SPBU karena persediaan minyak habis. Jika biasanya mereka mengisi Pertalite Rp50.000 hingga Rp100.000, pada Rabu malam, sebagian besar warga memenuhkan tangki kendaraannya. Akhir lebih kurang 1 jam lah, lebih kurang 1 jam ya Pak ya, lebih kurang 1 jam. Ya. Nah, tadi kebetulan di Gunung Pengilun, di Gunung Pengilun antri, terus kalau udah 1 jam lebih udah keringatan buat besok. Kalau enggak biasanya kan Bapak pas-pasan aja, nih 50.000 tiap hari kan. Oh gitu. Sekarang memang diisi full rencana Pak ya? Diisi full rencana, otomatis kan bisa 5 hari 4 hari nanti. Kan naik nanti malam kan naik jam 12 malam, jadi naik harga BBM. Jadi untuk antisipasi saya mengurangi biaya lah. Jadi sekarang diisi penuh. Untuk menjaga keamanan selama antrean, polisi dari Polsek Koto Tangah ditugaskan di sejumlah SPBU. Jadi malam ini kita dari Polsek Koto Tangah melakukan patroli ke SPBU, yang mana kita antisipasi malam ini terutama antrian, sehingga masyarakat yang akan mengisi BBM baik roda 4 dan roda 2 agar terjadi kelancaran dan antrian. Namun hingga Kamis sore, pemerintah belum juga menaikkan harga minyak tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya. BBM non-subsidi justru turun dari biasanya. Robiham melaporkan dari Padang. Antrean panjang kendaraan mengular di sebuah SPBU di Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya pada Rabu malam. Antrean juga dipenuhi oleh pengemudi yang biasa menggunakan bahan bakar minyak non-subsidi karena khawatir akan mengalami kenaikan. Mereka rela antre dalam waktu yang lama, menunggu giliran untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Kalau bisa kami masyarakat kecil Pak, kalau bisa minyak itu distabilkan aja, karena kebanyakan kita nih orang nggak mampu Pak. Kalau masalah minyak, dalam ekonomi ini sekarang kan lagi gonjang-ganjing, dalam keadaan susah. Ya terus kita mau ngomong apa? Kalau naik sih ya kita harus ngikut. Mau dibantah juga nggak bisa dibantah. Kami sebagai masyarakat mengharapkan supaya distabilkan ekonomi untuk seluruh Indonesia. Kenyataannya, pemerintah belum mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang terjadi justru sebaliknya. Harga Pertamax Turbo yang sebelumnya Rp17.900 per liter turun menjadi Rp15.900 per liter. Dexlite juga turun dari Rp17.800 per liter menjadi Rp17.100 per liter. Demikian juga Pertamina Dex turun Rp1.500 per liter dari Rp18.900 menjadi Rp17.400 per liter. Penurunan harga ini bervariasi tergantung daerahnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Sebuah rumah permanen di Kampung Padang Panjang 1, Kanagarian, Kambang Utara, pesisir selatan, nyaris roboh karena tebing penahannya longsor akibat terkikis air sungai. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras yang terjadi sejak seminggu lalu. Bagian dapur rumah tersebut sangat memprihatinkan karena tidak ada tebing penahannya. Jika tidak cepat diatasi, rumah ini akan roboh ke sungai. Intensitas hujan yang tinggi sejak seminggu lalu menyebabkan debit air sungai meningkat dan mengikis tebing di sepanjang aliran sungai. Pengikisan ini telah lama terjadi, namun tak ada tanggapan dari pemerintah. Meski hanya satu rumah yang nyaris roboh, namun ratusan rumah lainnya selalu terendam banjir saat hujan deras mengguyur daerah itu. Hari jam 11 malam, bunyi kampu maga. Jadi kampu tu kami jadi ke bawah, supaya sekolah lagi. Jadi mangan rumah ada menangis. Ibu caranya nak jawab nak. Wali Nagari Kambang Utara mengatakan, jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka setiap tahun ada 4 rumah yang jatuh ke sungai. Terjadi banjir pada malam hari di rata-rata Nagari Kambang Utara dialiri oleh sungai Batang Kambang. Di tiap tahun ada lebih kurang 3 atau 4 unit rumah jatuh ke sungai. Terutama adalah normalisasi sungai Batang Kambang dan pengaman tebing, terutama batu jeti. Warga menuntut pemerintah memasang batuan penahan air agar aliran sungai tak lagi mengikis tebing tanah. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Ratusan warga Air Bangis di Pasaman Barat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari alumni sebuah sekolah tinggi kesehatan. Warga antusias berdatangan untuk memeriksakan tekanan darah, mengukur kadar gula, kolesterol, hingga mendapatkan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Pemeriksaan kesehatan ini diikuti oleh anak-anak hingga lansia. Salah satunya Susi yang mempunyai keluhan batuk. Saya cukup terima kasih sudah dapat berobat di sini, mengukur tensinya. Iya, saya harap datangnya setiap bulan dapat roti untuk anak-anak balitanya dan dapat berobat. Rasanya saya sedang sakit batuk. Kegiatan ini berlangsung sekitar 5 jam dan diikuti oleh ratusan warga Air Bangis. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi dalam artian dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di Nagari Air Bangis ini. Dan alhamdulillah semoga dengan pelayanan yang kita berikan ini bisa bermanfaat nantinya untuk masyarakat Air Bangis dan sekitarnya. Ya alhamdulillah ini di luar dugaan ternyata. Hari ini baru sekitar jam 9 dan untuk pasien sendiri hampir 100 hari ini dari pagi ini itu pelayanan diberikan kayak pemeriksaan tekanan darah. Kepada warga, tim medis berpesan agar mereka memeriksakan kesehatannya secara rutin ke puskesmas terdekat karena tak dipungut bayaran dan ditanggung BPJS. Menurut tim medis, mencegah lebih baik dibanding mengobati. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.